Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Widyaningsi dengan NIM C1B021083 dari Prodi Manajemen Universitas Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan jurnal penutup. Yang pertama ada jurnal penyesuaian, yaitu pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Setiap pencatatan terjadinya perubahan saldo pada suatu akun tertentu, pada akhirnya dapat menunjukkan saldo sebenarnya. Nah, jumlah inilah yang kemudian menjadi saldo real yang diketahui pada penghujung suatu periode pembukuan, yang juga dapat menentukan pencatatan pendapatan maupun beban bersih suatu perusahaan. Dapat disimpulkan pula bahwa jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu yang nantinya memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode. Ada beberapa fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk menentukan akun nominal, akun pendapatan beserta bebannya. Yang kedua, untuk memperkirakan nominal, pendapatan beserta beban. Yang ketiga, ada untuk menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar nantinya di akhir periode. Dan yang keempat, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real di penghujung periode yang dimaksud. Contoh jurnal penyesuaian pada bisnis. Yang pertama, beban bayar di muka. Suatu perusahaan membayar beban untuk periode yang akan datang. Yang kedua, ada bebas sewa gedung dibayar di muka. Dan yang ketiga, ada pendapatan diterima di muka, tidak boleh tercatat sebagai suatu pendapatan apabila pendapatan tersebut diterima di muka. Keempat, ada perlengkapan yang tersisa atau pemakaian kelengkapan. Perlengkapan merupakan bahan yang dibeli dengan tujuan kepentingan operasi perusahaan serta tidak dalam agenda untuk dijual lagi. Dan di sini saya berikan salah satu contoh kolom jurnal penyesuaiannya. Dan yang kedua ada neraca lajur. Pengertian neraca lajur berbicara mengenai neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasanya digunakan ketika untuk memudahkan hendak membuat laporan keuangan. Neraca lajur atau worksheet ini juga menjadi sebuah landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Bentuk neraca itu sendiri terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit kredit. Tujuan pembuatan neraca lajur ini yang pertama untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, yang kedua menjadi sarana menggolongkan dan meningkat informasi neraca saldo, yang ketiga minimalisir kesalahan, dan yang keempat memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Fungsi neraca saldo ada 5. Yang pertama digunakan untuk meringkas data, yang kedua mengevaluasi transaksi yang ada, yang ketiga sarana menyusun laporan, yang keempat prosedur perusahaan yang kredibel, dan yang kelima melihat kegiatan harian perusahaan. Cara membuat neraca lajur tersebut ada 5 cara. Yang pertama membuat format neraca, yang kedua mengisi nomor akun dan nama akun, yang ketiga mengisi kolom jurnal penyesuaian, yang keempat menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang kelima mengisi kolom neraca dan laba rugi. Di sini saya beri salah satu contoh kolom neraca lajur. Dan yang terakhir ada jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Dalam siklus akuntansi, bagian terakhir yang dilakukan adalah menyiapkan jurnal penutup. Jurnal penutup akan menjadi alat peninjau atau review akhirnya ketika perusahaan, khususnya perusahaan dagang, berada di akhir periode akuntansi. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo-saldo akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba atau rugi.
Setelah akun jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, aset, liabilities, kapital atau equity. Tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Di sini ada 6 cara tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Yang pertama ada menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua ada agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan neraca. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan. Dan yang terakhir, menyajikan informasi yang sebenarnya. Ketentuan akun dalam pembuatan jurnal penutup yaitu yang pertama ada akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga akun ikhtisar laba atau rugi, dan yang terakhir ada akun prive. Nah, di sini saya contohkan kolom jurnal penutup salah satunya seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang penyesuaian jurnal neraca saldo dan jurnal penutup. Akhirnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.